Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk kelas 10 kita sama-sama mengawali pembelajaran kita tentunya dengan mengharap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pendidikan agama Islam budi pekerti ya insyaallah bersama Bapak Pak Dasim insyaallah. Dan terkait tentang mengawali itu bab pertama ya, yaitu kita ambil 7 Asmaul Husna. Jadi kita mengambil 7 dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, yaitu kita sama-sama memahami, mengenal Asmaul Husna tersebut dan mengimplementasikan bagaimana sih sebetulnya pemahaman terkait 7 Asmaul Husna ini. Dan tentunya kalau kita jabarkan Asmaul Husna ini ada dalam surat Al-Hasyr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Nah, ini penjelasannya adalah 7 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Tentunya yang pertama adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, per poin-poinnya yang insya Allah kita akan sama bahas. Tentu dari 7 Asmaul Husna, yang pertama adalah Al-Karim, kemudian yang kedua Al-Mu'min, ya ketiga Al-Wakil, keempat Al-Matin, kelima Al-Jami, keenam Al-Ad, ketujuh Al-Akhir. Ya. Dan arti daripada Asmaul Husna, Al-Karim tentu maha mulia, dan Al-Mu'min maha pemberi keamanan, Al-Wakil maha pemelihara, Al-Matin maha kukuh, Al-Jami maha menghimpun, Al-Ad maha adil, Al-Akhir maha akhir. Nah, ayat-ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna yang Ustadz tadi sampaikan pertama di surat Al-Hasyr ya, kemudian juga ada di surat Toha, kemudian juga ada di surat Al-A'raf. Nah, di Al-Hasyr ini ayat ke 24, kemudian di Toha ayat 6 sampai dengan 8, Al-A'raf ayat 180. Mudah-mudahan ya dapat kita pahami ketika kita membacakan Al-Quran di surat Al-Hasyr, Toha, dan Al-A'raf. Ada poin-poin tentang Asmaul Husna. Nah, terkait tentang makna daripada tadi Asmaul Husna 7 poin ini yang kita bahas, implementasi yang akan kita terapkan tentunya ya dimulai dari sifat Al-Wakil terlebih dahulu ya. Langsung ke poin 3 dulu, yaitu maha pemelihara. Jadi bagaimana pengamalan Al-Wakil maha pemelihara ketika diterapkan di dalam lingkungan sekitar kita, baik tentu ketika kita sekolah di sekolah, ketika kita di rumah, ataupun ketika kita mendapatkan amanah di sekolah. Kadang kita sebagai pengurus, OSIS, ataupun di rumah kita ada diamanahi sebagai pengurus dalam organisasi-organisasi. Dan bagaimana sebetulnya makna implementasi Al-Wakil ini dapat dipahami oleh kita. Yang pertama tentu senantiasa kita ikut membantu kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar kita. Ketika ada acara, ketika ada kegiatan keagamaan, ya kita ikut nimbrung dan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut insyaallah. Nah, implementasi
pemahaman al-wakil, yaitu maha pemelihara, tentunya yang kedua adalah berani mengajukan diri sebagai pengurus organisasi. Ketika di sekolah ada kesempatan untuk mencalonkan ataupun mengisi organisasi bidang kesiswaan, ya kita coba untuk mengajukan diri kita untuk mendapatkan amanah ketika kita dipercaya oleh siswa atau santri yang lain. Dan kemudian tentunya kita pun ketika menjadi pengurus ataupun kita ikut nimbrung membantu dalam kegiatan-kegiatannya, kita hendaknya senantiasa mandiri dan bisa mengurus diri kita sendiri. Tentunya jangan sampai kita pengurus namun kita yang diurus. Jangan sampai kita yang menjadi amanah memegang organisasi namun kita sendiri yang banyak kekeliruan, kesalahan sehingga organisasi ini tidak berjalan. Nah, kemudian implementasi yang berikutnya dari Asmaul Husna, ya, Ustadz ambil poin yang keempat terlebih dahulu adalah Al-Matin, yaitu artinya adalah maha kukuh. Artinya implementasinya ketika seseorang melihat pengamalan dari Asmaul Husna Al-Matin, dia mulai percaya terhadap dirinya sendiri, memantaskan diri untuk mendapatkan amanah kepercayaan baik dari dirinya sendiri, keluarga, sekolah, dan orang lain tentunya di sekitarnya, dengan memantaskan dirinya untuk pede, percaya diri. Dan tentu pengamalan yang berikutnya adalah bagaimana ketika kita memahami sifat Al-Matin yang maha kukuh ini, kita teguh dalam pendirian ketika kita melaksanakan satu kebenaran yang kita akuin betul-betul itu adalah merupakan ketentuan yang memang benar. Kemudian yang ketiganya adalah meneguhkan hati kita, ya, dan meyakinkan kepada orang lain.